Selamat pagi saudara, kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini, hari Jumat 13 Oktober 2023. Seperti biasa di halaman muka atau halaman depan Harian Kompas kembali mengingatkan kepada para pembacanya bahwa hari ini adalah 123 hari menuju pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024. Lalu informasi apa saja di halaman muka, ada satu judul besar dan juga satu foto besar yang menampilkan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK Jakarta pada Kamis malam tadi. KPK menangkap Syahrul Yassin Limpo setelah sebelumnya dia tidak hadir untuk diperiksa pada Rabu 11 Oktober 2023 yang lalu terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini, KPK juga telah menahan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono. Penangkapan ini diharapkan bisa mempercepat penuntasan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK di Jakarta pada pukul 19.16 waktu Indonesia Barat. Ia langsung dibawa ke ruang penyidik dengan tangan diborgol. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan, Syahrul dijemput di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alasan penangkapan Syahrul menurut KPK sesuai dengan hukum acara pidana, seperti kekhawatiran melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Karena itu, penyidik KPK menangkap Syahrul dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK. Informasi ini juga kemarin ditayangkan langsung melalui Breaking News Kompas TV, di mana sejumlah pihak memang mempertanyakan hal ini, bagaimana mengapa KPK harus melakukan penangkapan secara paksa kepada Syahrul Yassin Limpo. Termasuk seperti yang dikatakan oleh politisi Partai Nasdem, yang juga bendahara umum Partai Nasdem yakni Ahmad Syaroni, yang mempertanyakan mengapa penangkapan harus dilakukan oleh KPK. Padahal KPK sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo pada hari ini. Kalau dikatakan oleh KPK bahwa alasannya adalah untuk mencegah Syahrul Yassin Limpo melarikan diri dan juga menghilangkan barang bukti, hal tersebut juga langsung ditepis oleh kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo yakni Febri Diansyah, yang menyatakan bahwa kliennya tidak akan melarikan diri dan akan bersikap kooperatif untuk memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dari informasi mengenai penangkapan paksa terhadap Syahrul Yassin Limpo, kita beralih ke informasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan judul Langkah Awal Jalan Berliku Tim Garuda. Kemenangan 6-0 atas Brunei Darussalam pada laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya langkah awal dari perjalanan terjal dan berliku timnas Indonesia menuju ke putaran final Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Apabila bisa melewati Brunei Darussalam, Indonesia ditunggu oleh lawan-lawan yang jauh lebih kuat. Tim Garuda harus menjalani laga tandang ke Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada Selasa 17 Oktober sebelum melaju ke putaran kedua. Kita doakan bersama agar Indonesia, seperti yang dituliskan di judul besar di Harian Kompas ini, jalan berliku tim Garuda agar dapat dilalui dengan baik. Masih di halaman muka di bagian kanan bawah ada informasi terkait dengan perubahan iklim, konservasi air, jaga produksi padi nasional di tengah krisis iklim. Konservasi air, jaga produksi padi nasional di tengah krisis iklim, di mana manajemen air untuk irigasi persawahan berperan sangat penting dalam menjaga produksi padi nasional. Merujuk dokumen Rencana Strategis Nasional 2020 hingga 2024 dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tercantum bahwa di Indonesia terdapat 7,1 juta hektar jaringan irigasi permukaan. Seluruh areal irigasi itu berkontribusi besar terhadap hasil budidaya padi di seantero Indonesia. Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ismail Widadi menyebutkan bahwa produksi tanaman padi dari sekitar areal pengairan irigasi teknis mencapai 86% dari total produksi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peranan irigasi persawahan sangat krusial bagi ketahanan pangan Indonesia.
Hal ini tentu saja menyebabkan sejumlah harga komoditi pangan termasuk beras meningkat. Kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir ini harga beras meningkat cukup signifikan dari beberapa hari yang lalu. Itu tadi saudara sejumlah informasi yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini Jumat 13 Oktober 2023. Tentu saja Anda juga dapat mengakses dan juga membaca seluruh informasi lainnya yang ada di Harian Kompas pada saat Harian Kompas ada di genggaman Anda. Dan Anda juga dapat membacanya secara daring melalui kompas.id.